Assalamualaikum teman-teman, ini tuh video kelanjutan dari yang kemarin. Jadi ini tuh teman-teman bisa lihat itu ada pohon manggis kecil-kecil yang udah ditanam. Terus tadi di atas ada mama bapak aku sama bibi aku. Ini di jalan karena ngelihat beberapa pohon kapulaga, aku jadi penasaran, pengen ngambil kapulaga matang karena dulu lagi kecil aku tuh sering banget makanin kapulaga. Dan teman-teman tahu nggak? Itu di kepala aku ada ulet. Aku tuh kalau misalnya sadar saat itu ada ulet, aku mungkin udah belingsatan karena bener-bener segitu takutnya sama ulet. Jadi ini tuh aku baru sadar pas udah di rumah buka-buka HP lihat video, aku baru sadar kalau di kepala aku tuh ada ulet. Ini tuh kalau biasanya aku bilangnya ulet jengkal, walaupun dia tuh nggak ada bulunya sama sekali, aku tetap geli banget sama si ulet ini. Cuman ya udah, aku nyadarnya udah di rumah, jadi mau diapain lagi. Oh iya teman-teman, balik lagi ke kapulaganya. Si kapulaga ini rasanya tuh manis, cenderung ada mintnya. Dan ini aku tuh udah nyampe di rumah, udah mandi, udah sholat, udah segala macem. Ini aku mau lanjut ngerujak karena kemarin itu aku punya mangga sama punya nanas dari kebun juga. Dan hari ini aku pengen ngerujak, jadi ini aku bakar terasi dulu ditunggu. Ini terasinya udah mateng dan kita siap untuk bikin bumbunya. Ini karena banyak abunya jadi aku bersihin dulu si terasinya. Tapi pas aku mau ngerujak, aku lihat nih teman-teman, ada tai ayam di teras rumah aku. Biasa ya kalau misalnya di kampung emang suka masih pada banyak ayam yang masuk ke dalam rumah dan di teras. Jadi aku bersihin dulu, tadi aku buang dulu ayamnya. Terus aku siram pakai air dan lanjut aku pel. Ini aku udah nyiapin bumbu untuk bikin rujaknya. Sama ini mangganya udah lumayan kayak matang gitu teman-teman. Nah ini aku bumbunya cuma pakai cabai, garam, gula merah, terasi, dan sedikit pakai kacang tanah biar rujaknya tuh nggak terlalu nyegak. Kalau bikin sambal rujak itu kadang-kadang aku tuh suka cocok-cocokan teman-teman. Jadi ada beberapa jenis gula merah yang suka bikin tersedak atau kayak ada gasnya gitu teman-teman. Jadi kadang-kadang itu tuh bikin aku nyesek dan emang kayak cap cip cup gitu loh. Aku juga nggak bisa bedain mana gula yang bikin aku kesedak dan agak sesek, mana yang enggak gitu. Jadi kayak cocok-cocokan aja gitu gulanya. Keseringan kalau beli rujak yang jadi gitu, aku lebih baik nggak makan si bumbu gula sama kacangnya. Aku lebih baik pakai yang cabai garamnya itu teman-teman. Ada nggak sih teman-teman yang punya pengalaman kayak aku? Jadi gula merah itu cocok-cocokan, dan kalau ini yang aku pakai hari ini tuh gula merahnya kan bikin sendiri. Jadi ini dari air nira yang disuling sendiri dijadiin gula, dan itu nggak bikin aku kesedak teman-teman. Dari kecil itu aku emang sesuka itu sama rujak, dan kebetulan aku itu punya kakak perempuan 2. Jadi setiap hari kita itu semuanya ngerujak. Bahkan kalau lagi nggak musim buah-buahan untuk dirujak, kita tuh ngerujaknya cuman pakai kerupuk teman-teman. Dan ditambah lagi aku kan tinggalnya di desa dari sejak kecil. Itu tuh jarang banget tukang jajanan yang lewat. Jadi ya emang yang kita makan itu yang kita hasilkan sendiri. Ibaratnya yang ya emang yang ada di alam gitu teman-teman, yang dari kebun, yang kita tanam, yang kita petik, yang itu yang kita makan. Karena emang dulu itu jarang banget ada tukang jajanan yang lewat. Saya ingat aku dulu waktu aku kecil itu tukang jajanan yang lewat itu adalah tukang rongsok. Jadi
Si tukang rongsoknya itu kayak ngumpulin rongsokan, nanti tuh ditukar sama ciki atau gulali. Selain itu kayaknya nggak ada lagi deh yang lewat gitu, kecuali ada acara-acara tertentu, misalnya kayak ada 17-an, terus ada pengajian, itu biasanya ada mamang-mamang yang jualan makanan. Tapi selain itu tuh jarang banget deh ada tukang jajanan. Kalau sekarang sih tukang jajanan yang lewat itu udah banyak, setiap waktu pasti ada aja yang lewat. Tapi karena udah kebiasaan dari dulu nggak jajan, jadi ya emang juga sampai sekarang akunya jadi jarang jegat-jegat tukang jajanan. Oh iya, selain kakak perempuan dua, aku juga masih punya dua orang adik. Jadi adik aku yang persis di bawah aku itu laki-laki satu-satunya, dan adik aku yang paling bungsu itu perempuan. Adik aku yang laki-laki udah lulus kuliah. Terus kalau adik aku yang perempuan yang sering main sama aku itu baru lulus SMA dan dia itu baru mau masuk kuliah. Terus teman-teman jangan heran, walaupun aku udah tua setua ini, tapi aku tuh masih sering banget ngintilin kedua orang tua aku kemanapun mereka pergi, terutama kalau orang tua aku itu lagi ke kebun. Biasanya hitung-hitung olahraga aku itu ikut orang tua aku. Dan aku itu tipenya gak terlalu suka main keluar. Jadi aku udah jarang banget ikut ngumpul sama teman-teman yang lain. Jadi aku lebih suka main di rumah, terus ikut orang tua aku ke kebun, terus ngelakuin hal-hal yang bisa dilakuin di rumah. Jadi aku udah gak terlalu suka, sekalipun ada yang ngajakin main keluar, itu tuh aku udah jarang banget melakukannya. Hah? Nah teman-teman, terima kasih yang udah nonton video aku. Jadi aku tuh sebenarnya bener-bener cuman iseng aja bikin video ini, kayak buat nyimpen memori aja. Jadi buat kenang-kenangan aku lihat lagi di masa depan. Makasih ya semuanya. Wassalamualaikum.